Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stan Angelo dari kelas 2 SD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan serta menerapkan penjelasan version control, perkenalan Git, inisialisasi Git, dan mendeploy ke version. Nah, pertama-tama itu penjelasan version control itu merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada kode program dari waktu ke waktu. Dengan adanya VST ini, kita tidak perlu melakukan zip project sebagai bentuk backup agar bisa kembali pada saat yang kita butuhkan pada filenya. Nah, ada beberapa jenis version control sistemnya, yaitu local version control system, centralized version control system, serta distribute version control systemnya. Nah, salah satu produk yang populer digunakan sebagai version control itu adalah Git. Nah, berikutnya adalah pengenalan Git. Git itu merupakan version control lokal yang dikembangkan oleh Linus Torvalds. Itu pembuatan Linux juga. Itu pada tahun 2005. Nah, setelah itu ada berbagai macam-macam functionnya yang digunakan pada Git. Nah, berikut sini saya akan menerapkan. Pertama-tama kita perlu ke Google, dan sini kita perlu mendownload Git berikut. Nah, setelah itu kita pilih yang Git ke Windows. Karena laptop saya atau komputer saya nampak, jadi kita pilih yang ini. Nah, saya sudah mendownloadnya. Lalu kita download saja. Nanti akan ada keterangan yes atau no, kita pilih yes. Nah, kita next saja. Nah, sini kita pilih next. Next lagi. Terus saja, kita pilih next saja. Nah, baru itu kita pilih install. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kita tunggu saja. Nah, nanti akan muncul seperti berikut ini. Lalu kita tekan finish. Ya, ini saya tutup dulu. Nah, setelah itu akan kita tengok bagaimana versinya itu. Saya akan diikuti di versinya seperti ini. Nah, di sini git versinya ini masih belum ada perubahan. Ini git lama saya. Nah, jadi saya akan restartnya dulu. Nah, seperti yang kalian tengok, sini saya merestart lalu terjadi perubahan git versinya. Nah, berikutnya bagian function git yang digunakan. Nah, pertama-tama ini adalah salah satunya, yaitu git ini. Nah, git ini digunakan untuk menginisialisasi repository git di folder yang saat ini kita masukkan. Nah, itu nanti akan disimpan pada gitnya. Nah, seperti berikut tampilannya. Terus sebentar. Nah, seperti berikut tampilannya. Nah, nanti di sini tidak akan tertampil, jadi kita ke view lalu kita pilih yang hidden items supaya bisa tampil. Nah, berikutnya kita ke yang berikutnya, yaitu git status. Nah, tujuan dari git status ini itu untuk menampilkan status file di direktori kerja seperti berikut ini. Apakah file barunya telah berubah atau masih belum di-commit. Nah, berikutnya sini kita akan masukkan git add seperti berikut ini. Nah, berikutnya yang git add seperti berikut ini. Tujuan dari git add ini itu untuk menambahkan semua file yang berubah ke staging area-nya supaya bisa bersiap untuk di-commit bagian ini. Nah, berikutnya saya akan untuk mengeceknya, misalnya seperti berikut, tapi git status. Nah, seperti yang akan tengok, nanti akan terjadi perubahan yang kita masukkan tadi dengan dari git add ya, akan terjadi perubahan. Nah, berikutnya ke git untuk melakukan seperti berikut ini, yaitu git config user email. Nah, ini saya akan perpanjang
langkahi sebentar. Nah, seperti berikut tampilannya. Tujuan dari pemanggil ini untuk mengatur email pengguna dari lokal dari PST ini. Nah, kita ketik saja. Nah, berikutnya kita mengganti seperti berikut ini. Nah, username berikutnya saya akan langkahi sebentar. Nah, seperti berikut. Tujuannya dari ini untuk mengatur nama pengguna dari lokal agar bisa terisi juga. Nah, setelah itu kita pilih yang ketik seperti berikut ini. Itu list. Nah, tujuan dari ini untuk menampilkan semua konfigurasi git yang saat ini, baik itu mau lokal maupun global juga. Nah, seperti berikut tampilannya. Ini akan tampil bagian listnya. Nah, untuk keluar dari sini tekan Q saja. Nah, berikutnya kita akan menambahkan seperti berikut ini. Git add, itu yang kayak tadi untuk menambahkan perubahan. Nah, lalu kita pilih yang seperti berikut ini. Git commit. Nah, saya akan lakukan seperti. Nah, seperti berikut tampilan codingannya. Tujuan dari memasukkan ini untuk membuat sebuah commit baru dari semua file di staging area-nya. Nah, saya akan ketik. Nah, kita tunggu saja. Nah, sudah berhasil. Nah, seperti berikut ini. Nah, berikutnya kita untuk pengecekannya sekali lagi. Nah, seperti berikut tampilannya pada git statusnya. Nah, berikutnya kita ke berikutnya yaitu git log. Nah, tujuan dari git log ini untuk menampilkan sebuah riwayat commit yang telah dilakukan dalam repository. Nah, seperti berikut pada tampilannya itu commit yang baik itu sini ada head dan masternya. Itu commitnya itu akan mengarah ke master master head dan masternya itu dari commit master itu akan mengarah ke GitHub-nya. Nah, sini autonya itu ada nama sama emailnya serta tanggal waktunya. Nah, berikutnya saya akan mengarah ke sini dulu, yaitu log namanya dengan online. Nah, tujuan dari Git on online ini untuk menampilkan riwayat komiknya secara singkat dan satu berbaris komiknya juga. Nah, saya akan tekan. Nah, seperti berikut tampilannya akan menjadi satu baris dan secara singkat juga. Nah, berikutnya ke inisialisasi GitHub-nya. Nah, pertama-tama kita ke git add seperti berikut ini. Nah, lalu kita tekan git remote add origin. Nah, sini kita buat HTTPS. Nah, pada bagian HTTPS ini, kita akan perlu membuat di GitHub-nya. Nah, seperti berikut. Sampai pertama, kita ke GitHub, lalu kita pilih New. Nah, setelah itu kita buat namanya, mau apa namanya. Misalnya seperti ini, nama untuk project file untuk sementara. Lalu saya akan ke private. Lalu setelah itu kita seperti ini aja tampilnya, lalu kita pilih ke repository-nya. Nah, kita tunggu saja. Nah, setelah itu nanti akan tampil seperti berikut ini. Lalu kita ambil yang bagian ini, yaitu link GitHub-nya. Kita copy. Lalu kita pastikan di sini. Nah, seperti berikut tampilannya. Tujuan dari perintah ini itu menambahkan 5 repository-nya ke tempat global atau GitHub-nya. Agar bisa nanti diekstrakan atau bisa digunakan pada GitHub-nya nanti. Nah, kita tekan saja. Nah, setelah itu kita pilih yang seperti itu, yaitu GitHub push namanya. Yaitu dengan nama upstream origin master. Nah, seperti berikut tampilannya. Tujuan dari codingan function ini untuk mengirim commit-nya ke branch master di remote originnya. Nanti untuk mengatur upstream default pada branch-nya sendiri. Nah, kita enter saja. Lalu kita tunggu saja. Nanti ke originnya. Nah, sedang proses. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Nah, ini saya akan lakukan sebentar.
Di sini ada terjadi kesalahan pada uh, function berikutnya. Yang pertama di sini yang setelah bagian git tab-nya itu, kita perlu masukkan git remote state v-nya. Tujuannya ini untuk menampilkan daftar remote repository yang terhubung dengan bagian lokal ini. Sini ada fetch dan push. Nah, jadi sini kita akan gunakan yang git push. Itu kegunaannya itu untuk mengirimkan perubahan yang telah dibuat di repository lokal ini ke GitHub-nya. Nah, setelah itu nanti ada muncul keterangan GitHub push atau set upstream origin master. Nah, lalu kita masukkan git push-nya set upstream origin master. Nah, tapi sebelum itu kita perlu ke tempat sini, yaitu namanya credential manager. Lalu kita ke sini Windows. Nah, sini kita cari yang namanya nanti sini ada yang namanya GitHub kan. Misalnya ada gini GitHub kan, adalah sebuah keterangan masih ada function lain di GitHub-nya. Jadi kita remove saja. Nah, setelah itu kita masukkan lagi di sini git push-nya yang step ini. Lalu kita tekan enter. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti yang berikut ini. Nah, akan muncul seperti GitHub keterangan tambahnya. Setelah itu kita sign in lah ke browsernya. Nah, nanti akan muncul seperti berikut ini. GitHub GitHub-nya akan telah berhasil. Nah, setelah itu berikutnya kita akan menengok pengecekannya yang di status. Nah, ini tergolong sudah selesai. Nah, setelah itu kita akan menampilkan pada website. Oke, berikutnya ke website. Kita akan tes dulu. Nah, di sini yang bagian isinya. Nah, saya akan tekan yang ini, add new project. Nah, setelah itu nanti kita ambil yang atau import yang tadi itu, import ini. Nah, setelah itu kita pilih yang declare. Nah, lalu kita tunggu saja sampai tertampil tampilannya jika sudah berhasil. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita pilih yang ke continue to dashboard. Nah, nanti muncul akan seperti ini. Lalu kita pilih yang development atau sini domain juga boleh. Saya domain atau saya balik dulu. Pilih yang domain. Nah, sepertinya tampilannya yang terhubung dengan GitHub dan tampilan untuk yang lokal saya tadi. Nah, berikutnya yang untuk inisialisasi GitHub-nya. Nah, di bagian inisialisasi ini saya ada sedikit nge-skip. Di sini ada terjadi perbaikan sama perbaikan kedua. Nah, karena itu terjadi 3 commit. Nah, gimana cara memasukkannya? Nah, seperti ini yang dari saya lakukan tadi. Di sini tadi sebuah kesalahan di pada salah satu fungsinya itu typo. Jadi saya masukkan git add, lalu sini git push, git add, lalu sini git commit m itu perbaikan kedua, lalu sini tambahkan git push. Nah, setelah itu kita tunggu saja, lalu kita pilih git log. Nanti akan terjadi perbaikan seperti berikut ini. Nanti dia akan merespon di sini. Lalu nanti di file-nya akan terjawab juga nanti. Nah, berikutnya saya akan balik ke berikutnya, yang ke sebelumnya. Tujuan saya itu untuk menunjukkan tampilan ini, yaitu bagian sedap. Tampilan sedap yang dari sebelumnya di praktikum kami. Nah, sini akan saya tunjukkan. Nah, seperti itu tampilannya. Sini kalau saya tekan ini, nanti akan muncul guest. Nah, sini yang tampilannya. Nah, itu tampilannya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan menerangkan serta menjelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya.